Mas Ganjar ini mengerti suara rakyat. Oh gitu. Ya. Nah, lebih lanjut lagi sudah mengerti dan mau tahu apa yang rakyat butuhkan. Nah, ini dengan perasaan, Mas, bukan hanya istilahnya tahu-tahu doang karena informasi dikasih tahu, merasai. Nah, ini penting buat saya. Seperti Pak Jokowi. Dia hidup waktu mulainya masuk, ya kan, di PDIP juga dari bawah mulainya. Itu dia menanjak ke atas mulai dari akhirnya masuk dari DPR, ya kan, udah dua terms, masuk jadi gubernur, dua terms juga kan itu. Jadi secara tatanan, satu proses, beliau mempelajari proses itu. Buat saya nyantai-nyantai aja ya. Emang kayak mau perang gitu, jangan, bukan perang loh. Ini cuma hanya namanya juga pesta demokrasi. Ya kan, pesta. Harus happy ya Pak. Happy. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Ganjar Pranowo telah ditetapkan sebagai bakal calon presiden pada 21 April 2023 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan meskipun sampai sekarang belum jelas siapa pasangan beliau, namun PDI Perjuangan bersama partai koalisinya telah membentuk tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo yang dideklar pada 4 September 2023 yang lalu. Mengejutkan, Pak Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin diminta untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, dibantu oleh sejumlah tokoh, diantaranya adalah Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, lalu ada Komjen Gatot Edi Pramono, juga ada Tuan Guru Bajang dan Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yaitu Angela Tanusudibyo. Dan untuk ngobrolin sebenarnya apa sih TPN dan apa pula yang akan dilakukan, telah hadir bersama dengan saya Pak Arsyad Rashid. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Feby. Bagaimana kabar Pak? Baik? Sehat? Harus sehat. Sihat. Pak Arsyad, terima kasih. Pak Arsyad, bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana ceritanya Anda seorang pengusaha nasional, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bisa menjadi Ketua TPN Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Gini Pak, pertama Mas, saya juga kaget sendiri pada waktu itu ya. Jadi bukan hanya ada Mas ataupun publik yang kaget, saya sendiri kaget, keluarga saya juga kaget, semua kaget ya. Nah, pertama gini, karena per hari ini saya kalau boleh mengkoreksi sedikit nih Mas, karena pada waktu itu memang waktu saya bercerita dulu ya sedikit, baru nanti saya akan coba ini kan kenapa ingin menjelaskan supaya jelas clear mengenai apa namanya jabatannya saya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, bahwa setelah saya menerima ini, saya tidak aktif lagi di Kadin Indonesia, ya. Dan yang dimana saya karena berhalangan hadir itu, saya akan diangkatlah seorang pelaksana harian di Kadin. Karena yang pertama harus jelas sekali bahwa Kadin Indonesia itu netral. Netral ya Pak ya? Kadin Indonesia tidak ingin berpolitik praktis. Sama sekali tidak. Dan nanti saya itu, makanya saya akan berhalangan hadir, tidak aktif di Kadin. Karena dengan adanya ini saya minta waktu 6-8 bulan ke depan. 6-8 bulan ke depan ya Pak ya? Ya, untuk tidak aktif di Kadin dan supaya saya fokus terhadap yang namanya TPN ini. Ya. Dan juga bukan hanya di Kadin tapi juga di perusahaan. Di perusahaan saya juga mengambil cuti ya di perusahaan, atau juga yang berhalangan hadir, makanya nantinya day to day-nya akan diberikan, saya sebagai direktur utama memberikan kepada wakil direktur utama untuk menjalankan perusahaan sehari-hari supaya jelas sekali bahwa jangan sampai juga perusahaan dianggap berpolitik, karena ini bukan perusahaannya, bukan korporasinya. Balik lagi ala diri saya sendiri, inilah si Arsyad Rashid, ya, yang kebetulan si Arsyad Rashid
diangkat menjadi ketua TPN. Nah, balik bercerita dalam prosesnya ini sendiri, Mas. Tadi saya juga kaget, Mas, gitu kan. Saya sudah mendengar, saya pernah dipanggil, diajak bicara sama beberapa, tapi belum dalam konteks official, gitu kan. Nah, lalu pada waktu itu saya kebetulan lagi acara ASEAN, ya. Dan KTT ASEAN, dan saya memimpin sebagai chair dari atau ketua daripada ASEAN Business, ya. Terus kita mempunyai suatu acara namanya waktu itu ASEAN Business Investment Summit, dan kebetulan jadi waktu pas saya datang situ, tiba-tiba ada teman saya datang, dia bilang ini, Tum, ini ada berita. Saya lihat, kaget saya, kaget sekali, dan saya angkat telepon langsung, dan saya menelpon seseorang, dan saya menjabarkan kemarahan saya. Saya bilang bukan apa ya, maksud saya tolonglah saya dihormati, karena sebagai ini kan mestinya santunnya dan waktu itu adalah bicara dulu dong, karena subjek dan objek itu kan saya, gitu ya. Nah, jadi karena dengan itu waktu itu juga cukup mengejutkan keluarga saya sampai mempertanyakan kenapa kok saya memutuskan sesuatu yang sangat besar sekali dampaknya terhadap kita secara keluarga tanpa sebelum bicara dengan keluarga. Jadi itu yang pertama. Dan juga banyak pertanyaan dari organisasi juga yang sama. Saya juga menjelaskan, saya ajak rapat, saya mengatakan memang saya nggak tahu. Saya juga kaget mengenai hal tersebut. Sama juga dengan korporasi. Nah, jadi itu Mas. Jadi kalau dibilang itu, wah saya juga kaget gitu kan. Nah, tapi ini suatu kehormatan. Suatu kehormatan. Jadi memang sejak diputuskan itu kan saya harus berpikir. Pertama saya berpikir pada diri saya sendiri. Lalu juga saya bicara dengan keluarga, saya juga ajak bicara korporasi, saya juga ajak bicara organisasi. Kayak di organisasi itu ada kadin-kadin daerah kan ya, dan juga saya ajak semua bertemu semuanya. Saya ajak juga bertemu yang namanya Dewan Pengurus Harian daripada Kadin Indonesia, yang akhirnya menjelaskan dan mengutarakan lah akhirnya. Pertama menjelaskan klarifikasi, yang kedua adalah baru aja kemarin ini saya menjelaskan posisi saya dan ingin mendapatkan opini dari semuanya. Yang akhirnya pada akhirnya itu tadi semua bahwa akhirnya keputusannya adalah saya mengambil yang namanya sebagai ketua TPN dan saya menonaktifkan diri saya di Kadin dan saya juga menonaktifkan diri saya di Indika Energy. Itu. Jadi ya udah Mas, sekarang udah di sini nih Mas. Nah, kenapa dipilih saya nggak tahu juga Mas. Kan? Tapi udah kehormatan, nah sekarang tinggal memikirkan bagaimana nih membawa TPN ini, gitu Mas. Karena saya membayangkan TPN ini Mas. Kan mungkin saya kan nggak ngerti politik Mas. Aku, ya kan. Aku ini tadinya udah belajar korporasi, saya belajar organisasi, sekarang saya harus belajar mengenai sosial politik mungkin ya. Nah, tapi saya mencoba membayangin enteng-enteng nih Mas. Aku mikirin apa iki TPN gitu Mas. Jadi di otak saya bilang, oh ini kayak PT ini kayaknya. Ini PT Joint Venture. Namanya PT TPNGP. Iya kan? Kayak perusahaan Mas gitu kan. Nah, jadi aku mungkin jadi dirutnya di situ kan sekarang ini. Lainnya pemegang saham. Oke. Dengan demikian ya kan itu para pemegang saham tuh partai-partai Mas. Dan juga saya bilang nggak boleh hanya pemegang saham nih. Kalau sekarang zamannya di Amerika aja, kalau korporasi udah lagi nggak bukan nilai-nilai pemegang saham, tapi nilai pemangku kepentingan. Ya intinya sopo. Ya kalau di sini relawan, rakyat, semualah itu menjadi stakeholders kan. Nah itu yang saya wakili, bukan partai, tapi semuanya. Nah dengan demikian, ya ini yang saya coba panggung, saya lihat sekarang ini. Oke. Saya mohon maaf nih bukan bicara ini, tapi saya bicara seperti kayak perusahaan, saya punya produk. Namanya Ganjar Pranowo, GP ini. Nah dari situ kan saya harus mempelajari apa strength-nya, apa ininya, semuanya. Dan dari situ sekarang bagaimana caranya supaya bisa semua masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan, semuanya bisa mengetahui, aware terhadap yang namanya Ganjar Pranowo. Nah, akhirnya adalah bagaimana supaya setelah itu ya dengan sendirinya istilahnya membeli kan, istilahnya kalau ini memilih nantinya ya Ganjar Pranowo. Itu yang saya bayangkan. Nah, ya udah dengan begitu sekarang saya menjalankannya kayak bisnis. Saya pikirkan bagaimana yang terbaik untuk bisa melaksanakan hal itu. Pak Arsyad, kalau boleh saya tahu kan ini Pak Arsyad ini diumumkan pada 4 September 2023. Pak Arsyad pertama kali mendengar akan jadi
ketua TPN itu kapan tepatnya? Kalau saya catat secara formal 4 September digelar. Ya. Waktu itu ada namanya gosip-gosip. Ada yang ngomongin, saya sampai waktu ada yang bilang, selamat ya, dia bilang gitu kan. Ini sebelum 4 September ya, sebelum Pak? 4 September, ya, ya kan. Selamat apa? Terus dia bilang, kan ini, lo lebih tahu pada gua. Iya kan, gitu. Tapi memang ada yang ajak bicara saya, beberapa dari teman di partai, bertemu, ya. Ada bicara, ada itu. Tapi kan masih bicara-bicara aja. Non formal gitu ya, ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol, ya kan, bicara-bicara. Tapi kan akhirnya kalau saya membayangkan tuh kan, kalau saya mau diangkat tuh kan pasti, ya tadi kalau saya mau meng-hire seseorang, pastinya kan kalau ada calon di RUT, saya panggil dulu Pak di RUT, saya bilang, ini nih kami memutuskan Anda mau jadi ini, terus ya dengan ini tugasnya loh, targetnya iki loh, ini begini loh, kan gitu ya. Nah jadi ya, tapi itu tahunya sebelum itu, rumors dan itunya, tapi tadi keputusan sejak itu baru saya tahu bahwa saya dipilih. Pak Arsyad, boleh tahu dong kapan Bapak bertemu Ibu Megawati terkait ini TPN ini? TPN ini. Saya ketemu dengan Ibu Mega setelah itu kan. Kan kalau ketemu sama Ibu ngobrol-ngobrol ya iya kan. Jadi ngobrol-ngobrolin pasti ya kan, tapi tidak pernah berbicara spesifik mengenai mengenai TPN itu sendiri ya kan. Jadi buat saya gini, semua seperti Ibu Mega itu kan seseorang yang saya pikir juga mentor ya, yang kita dengarkan, kita inikan karena wisdom dan pengalaman beliau dan semua gitu. Sama seperti juga dengan Pak Jokowi, sama seperti juga dengan yang lainnya. Karena ini adalah bapak-bapak ibu bangsa kita. Jadi buat saya ya saya mau ngobrol sama semuanya, tapi nggak pernah spesifik mengenai hal TPN ini. Tapi setelah diumumkan Pak ya, setelah ketemu. Jadi katanya tuh prosesnya mestinya pada waktu itu tidak demikian. Prosesnya waktu itu memang ada rapat tertutup waktu itu, yang dimana nantinya saya akan dipanggil, lalu diajak bicara. Tapi ternyata mungkin banyak yang ternyata ya tadi terjadinya tidak demikian, ya kan, ya tidak apa-apa, ya udah nasi sudah jadi bubur gitu kan. It's okay. Move on. Pak, seberapa dalam Pak Arsyad mengenal Pak Ganjar Pranowo, Pak? Ya, saya udah kenal cukup lama. Cukup lama ya Pak ya. Nah, cuman memang akhir-akhir berapa lama ini memang saya lebih mendekat pada Pak Mas Ganjar, dan coba bicara dengan beliau, dengarkan gitu-gitu, dan saya cukup amazed ya bahwa beliau pemikirannya cukup dalam, dan buat saya sangat cerdas ya, dan melihat sesuatu itu yang paling mengesankan saya satu sih. Apa itu Pak? Itu gini loh, mungkin saya aja ya alhamdulillah, mungkin keluarga saya waktu itu ayah ibu anggaplah kelas menengah Mas. Sedangkan Mas Ganjar sendiri pada waktu itu mungkin lahir di keluarga yang sangat mungkin tidak semampan keluarga saya. Sederhana lah Pak ya. Yang dimana beliau itu merasakan proses kehidupan Mas. Dari bawah ya, dari seorang rakyat lah istilahnya, rakyat bawah yang naik merasai suatu proses. Jadi saya mungkin ada, kalau saya juga sekarang mesti mengingat pada diri saya, karena mungkin saya mengetahui masalah dan segala macam. Tapi yang paling hebat, paling mesti ada tuh kalau ada merasai. Kalau merasai itu membuat keputusannya lebih pas gitu loh, ya kan. Makanya saya selalu kalau mau memutuskan sesuatu saya datengin, saya liatin, saya ini kan gitu. Nah, Mas Ganjar ini mengerti suara rakyat. Oh gitu. Ya. Nah, lebih lanjut lagi sudah mengerti dan mau tahu apa yang rakyat butuhkan. Nah, ini dengan perasaan Mas, bukan hanya istilahnya tahu-tahu doang karena informasi dikasih tahu, merasai. Nah, ini penting buat saya. Seperti Pak Jokowi. Ya kan, Pak Jokowi kan juga gitu, datang dari bawah menjadi entrepreneur ya, dan akhirnya menjadi wali kota dan lain-lain. Nah, Mas Ganjar juga suatu proses kehidupan dia. Dia hidup waktu mulainya masuk ya kan di PDIP juga dari bawah mulainya. Itu dia meranjak ke atas mulai dari akhirnya masuk dari DPR. Ya kan, udah dua terms, masuk jadi gubernur, dua terms juga, kan gitu. Jadi secara tatanan, satu proses, beliau mempelajari proses itu. Pertama proses bagaimana regulasi dibuat.
kebijakan-kebijakan yang ada di DPR. Beliau mengerti prosesnya bagaimana, apa yang dihadapi. Lalu ke gubernur, itu kan provinsi. Dia mengetahui bagaimana birokrasi, bagaimana harus berbicara, bagaimana menata itu. Jadi menurut saya adalah sempurna dalam arti kata. Nah sekarang selanjutnya mendapat tantangan untuk menjadi seorang presiden. Saya rasa sudah waktunya untuk beliau, dan saya senang sekali. Ya tadi umurnya bedanya nggak jauh sama saya, Mas. Kalau nggak salah beda setahun sama saya. Beliau lebih tua setahun gitu. Gitu. Itu ya Pak ya. Iya. Pak Arsad kan juga mengenal Pak Joko Widodo sebagai presiden. Tentu lah ya Pak. Pak, ketika Bapak diminta menjadi ketua TPN, Bapak notifikasi pada presiden nggak Pak? Loh, Mas, pertama begini. Kalau saya membayangkannya gini, orang ada pertama ya Mas ya. Saya kan mau diangkat. Ya, ini jadi yang samanya tadi ya, menjadi ketua TPN. Anggaplah suatu perusahaan kan, Mas. Setelah itu yang saya akan menangkan itu akan menjadi seorang presiden, ya kan? Ya pastinya buat saya Mas ya, seperti kayak perusahaan ya. Perusahaan itu kalau saya punya anak perusahaan nih Mas, misalnya, anak perusahaan saya itu saya mau mengangkat seorang direktur utamanya khususnya ya. Itu pasti apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan nih kalau saya panggil direktur utama yang hari ini. Ya ini kita anggap ini penyelesaian dengan baik ya Mas ya. Kamu panggil, saya bilang, saya ajak bicara dong. Yang paling cocok jadi dirut apa ya nih? Oh gitu. Ini dong Pak. Biasa dong. Nanti perlu apa ya? Sekarang tantangan yang diperlukan ya. Karena kan dirut itu yang mengerti sekarang. Keadaan perusahaannya bagaimana, keadaan situasi tantangannya bagaimana. Habis itu kan dia omong dong, Pak Dirut, siapa nih calon pengganti Anda? Ya kan? Apa tantangan ke depan yang dibutuhkan? Wajar ya? Wajar. Jadi dengan demikian waktu dalam proses ini ya saya juga pastinya harus bicara dong. Menanyakan juga Pak, gimana nih Pak? Gitu kan. Ya berbicara dengan beliau dan istilah saya tuh bahwa penting sekali untuk mengerti juga apa yang dibutuhkan gitu kan. Nah tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa itu menjadi pilihannya, tapi kan saya mengerti dulu apanya. Nah dengan Pak Jokowi selama ini kalau bicara adalah kita nggak bicara nama, nggak pernah bicara nama. Gitu ya? Kita selalu bicara adalah karakter. Kita bicara apa yang dibutuhkan. Kita bicara tantangan apa. Ya, karena itu kan masalah ekonomi. Ekonomi itu menjadi tantangan sangat besar. Beliau sangat concern dan saya juga sepaham dengan Pak Jokowi. Karena ini to be or not to be Indonesia adalah 10-15 tahun ke depan. Karena di sini kalau kita bisa ya mengatasi mengenai pertama bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap. Ya kan. Yang kedua, kita ini bisa mengoptimalisasi demographic dividend ceritanya kan. Intinya dari populasi yang ada sama ini semua. Dan tantangan yang ada di luar bisa kita atasi dan persatuan-persatuan kita bisa jaga. Kita bisa menjadi negara maju. Dan kita bisa membuat namanya rakyat kita lebih sejahtera, lebih makmur dan penuh keadilan. Nah, karena sayang sekali nih Indonesia sekarang ini menurut saya, Bapak Jokowi itu sudah membawa Indonesia kepada level yang belum pernah ada menurut saya. Contoh Mas, jadi gini, misalnya ya, kita tuh sumber daya alam dari dulu udah ada. Sumber daya manusia juga emang banyak sumber daya manusia kita, gitu, produktif kita ini Mas, gitu kan. Nah, yang belum ada dan mendapatkan totalitas itu mengenai kepercayaan dunia. Nah, sekarang kepercayaan dunia terhadap Indonesia sejak Pak Jokowi, apalagi bisa lihat G20 bagaimana, G20, ASEAN-nya sekarang semuanya. Semua itu percaya dengan Indonesia. Nah, ini modal utama. Jadi kalau bisnis ya, kalau usaha, yang paling penting itu apa? Kepercayaan, trust. Kalau nggak ada kepercayaan susah kita berbisnis, Mas. Nah, sama dengan negara. Ya kan, sekarang kita dapat kepercayaan, sayang sekali. Makanya kita harus memastikan dan akhirnya menentukan pilihan. Ya, pasti semua pilihan itu pasti baik menurut saya. Tapi yang cocok, yang tepat, itu baru kita pilih. Pak Arsad, jadi setelah menotifikasi itu tadi perumpamanya pada Pak Jokowi, feedbacknya apa Pak? Bukan ini, tadi kan saya nggak pernah bicara nama, kita nggak pernah bicara itu. Tapi kan Pak Jokowi pasti tahu dong Pak Arsad
di PT-NGP? Karena Mas menanyakan kepada saya adalah sebelum tanggal itu ya kan? Ya kan saya bilang tadi kalau sebelum tanggal tersebut nggak ada yang tahu juga Mas. Ya kan beliau juga nggak tahu. Gimana, Pak? 11 tanggal itu saya diam dan setelah tanggal itu saya berbicara sama Bapak. Kan ketemu juga kan kemarin ketemu juga di IKN. Iya, karena buat Bapak itu kan ini Bapak bangsa ya. Beliau itu kan presiden. Nah buat beliau siapapun yang mau melakukan suatu proses ya kan untuk membantu bangsa ini ya kan beliau pasti mendukung ya kan karena yang beliau inginkan adalah begini loh menurut saya sih inti ujung-ujungnya gini Mas, kita ini udahlah cukup yang namanya ribut-ribut politik menurut saya, kita bikin asik-asik dong politiknya. Kita bikin dong bahwa politik itu sejuk. Kita pikirkan dong ke depannya ini, kita anggaplah mencari ketua kelas. Jadi kita cari ketua kelas, ya kan, siapa yang menang itu jadi ketua kelas. Yang lainnya udahlah, kita gotong royong. Karena kita tidak bisa diadu domba lagi. Sudah cukup. Kita harus bisa bersatu. Karena hanya gini loh, secara ekonomi. Penting kalau namanya economic growth atau ekonomi mesti naik. Atau pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa ada bila mana ada stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Kalau nggak ada itu, forget about that, lupakan itu. Dan kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita bisa mesejahterakan dan memakmurkan dan memberi keadilan kepada masyarakat? Jadi kuncinya itu. Jadi kita mesti pastikan. Jadi selama komunikasi dengan Pak Jokowi, Pak Arsyad bisa nangkep dong model orang kaya apa yang kira-kira bisa ngelanjutin ini kan pasti nangkep ya Pak ya? Iya kan gini Pak, jadi kan saya tidak mau karena kan kalau Bapak menanyakan itu saya seakan-akan berspekulasi, berasumsi. Saya nggak suka berasumsi, karena saya belajar kalau berasumsi karena suka salah, gitu. Jadi lebih baik saya nggak berasumsi. Jadi dengan demikian yang saya bisa katakan hanyalah bahwa diskusinya panjang. Beliau concern terhadap bagaimana kebijakan ke depan dengan tadi kepercayaan yang ada, memastikan ekonomi kita maju, memastikan Indonesia bisa lebih hebat, dan apa yang sudah dilakukan ini bisa dioptimalisasi. Nah hal-hal tersebut yang beliau selalu utarakan dan saya bilang itu hebat gitu kan. Itulah seorang presiden yang memikirkan ke depannya, walaupun beliau istilahnya kan sudah mau selesai, tapi beliau masih memikirkan bagaimana, itu kan sayangnya beliau terhadap bangsa ini pada rakyat ini ya. Jadi untuk itu saya harus applause terhadap Pak Jokowi. Pak Arsyad bisa cerita dong Pak, diskusi Anda dengan Bu Megawati sebagai pemegang saham lah dalam PT-NGP ini Pak. Seberapa jauh Pak Bapak berdiskusi dengan Ibu Megawati terkait dengan Pak Ganjar Pranowo yang diusung pertama kali memang oleh PDI Perjuangan dan kebetulan kader PDI juga gitu. Ya tadi kan ya diskusi Ibu tuh saya merasa kadang-kadang orang menangkap beliau salah gitu ya. Beliau itu adalah seorang yang punya prinsip, bukan transaksional. Beliau itu melihat sesuatu itu penting bahwa setiap itu punya prinsip, gitu ya. Nah jadi kadang-kadang mungkin dianggapnya itu menjadi dibilang kok nggak fleksibel kan gitu ya. Kaku gitu ya Pak ya. Kaku kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau prinsip-prinsip mungkin kita nggak boleh memang fleksibel kalau prinsip, karena itu prinsip dalam kehidupan. Seperti bagaimana kita mempunyai policy misalnya. Kalau kita policy terhadap sesuatu, kita nggak bisa merubah-rubah terus, ya kan policy kita. Harus kita sepakati dulu bersama. Nah, Ibu selalu menasihati saya adalah bagaimana memikirkan tadi yang panjang, yang dalam, selalu mengingatkan jangan lupa dengan meninggalkan seseorang. Jadi dia selalu mengatakan kalau dalam proses ekonomi harus pastikan semua ikut serta. Jangan ada yang tinggalin. Beliau selalu mengatakan juga kepada saya bagaimana memikirkan ke depannya ini adalah coba bagaimana kita bisa gerak cepat, kita inikan. Supaya apa yang dipikirkan dan harus dilakukan perencanaan yang tepat. Harus bagaimana harus kita pikirkan gitu kan. Nah jadi itu yang selalu diskusi yang kita lakukan. Beliau selalu memberi contoh. Beliau pernah menjadi seorang wakil presiden, beliau pernah menjadi seorang presiden, beliau pernah menjadi anggota DPR, beliau pernah muter-muter ke dunia, beliau pernah menghadapi yang namanya krisis waktu itu Indonesia masih ada habis 98, krisis Asia secara politik dan juga secara ekonomi.
tantangannya besar. Beliau selalu bercerita bagaimana beliau pada waktu itu kabinetnya beliau, bagaimana memilih proses kabinetnya, bahwa harus menaruh orang yang the right person at the right position, gitu loh ya. Itu semua. Jadi saya banyak belajar. Itu kan wisdom ya, yang harus kita pelajari gitu. Nah, itu yang saya dapatkan dari beliau. Dan kalau boleh saya tahu Pak, Bapak mengenal Bu Ibu Megawati sudah berapa lama kira-kira Pak? 10 tahun, 20 tahun? Cukup lama. Cukup lama ya? Lama sekali, karena kebetulan saya itu jadi saya itu satu sekolah, satu kelas dengan putranya Ibu Mega nomor 1, Mas Tatam. Oh, Mas Tatam. Ya, dari TK. Oh iya. Satu TK, SD semuanya. Dan kebetulan kan ya Pak Taufik Kemas itu orang Sumatera Selatan. Oke. Ayah saya dari Sumatera Selatan. Oh, jadi ketemu juga ya Pak ya. Jadi kan itu ada, ini bilangnya ya ada konteks persaudaraan lah dari sisi itu. Jadi ibu memang mengenal saya dari mungkin dari kecil, dari kecil. Jadi tapi saya awalnya bertemu dengan Tatam, terus memang akhirnya pisah karena saya pergi keluar, Tatam tetap di sini. Gitu. Itu ya Pak ya. Artinya sebenarnya keluarga Bu Mega sama keluarga Bapak itu sudah lama dekat ya Pak ya. Iya, maksudnya sudah lama dan sudah mengenal satu sama lain cukup lama. Pada saat bahwa pemilu kali ini beda dengan pemilu lain karena incumbent nggak ikut, ya kan? Ini semua baru gitu ya Pak. Pak, kalau boleh saya tahu, demokrasi pemilu di Indonesia ini mahal banget, betul nggak Pak? Bapak setuju nggak dengan itu Pak? Setuju, mahal. Ya. Nah, tentu politik ini membutuhkan logistik gitu ya. Dan kebetulan kan Bapak seorang pengusaha gitu. Ngaturnya gimana ini Pak? Ini seluruh Indonesia loh Pak ini. Jangkauan kita kan setidaknya Pak Ganjar harus mengunjungi seluruh wilayah Republik ini. Kan begitu kan? Yes. Gimana Pak itu Pak? Ya kan bukan Mas Ganjar aja, tapi semua calon harus mau nggak mau kan ya kita melakukannya. Ya kita udah mencari sesuatu. Jadi gini lah. Pertama bicara mengenai ini kan suatu proses demokrasi. Ya. Nah, jadi walaupun bagaimana proses ini memang harus kita lalui. Ya, pemilihan harus ada. Dan akhirnya memang karena Indonesia ini adalah bentuknya archipelago. Ya kan? Memang jadi jauh-jauh, ya kan mesti muter dan segala macam logistiknya. Tapi kan alhamdulillah dan juga ya syukurilahnya adalah bahwa sekarang ada digitalisasi, ya kan? Dengan digitalisasi ini kan sekarang ada bisa video, bisa melihat pakai ya kan WhatsApp itu aja WA video bisa segala macam. Metodenya macam-macam, ya kan? Dia pasti harus hadir, tapi kan juga bisa menggunakan tadi metode sarana teknologi digitalisasi ini yang bisa kita gunakan. Tapi perlu nggak sih nanti TPN ini nyewa nyarter pesawat khusus gitu Pak supaya mobilitasnya kan masuk akal loh Pak. Kalau kita pakai kendaraan reguler nggak mungkin lah Pak nyampe Pak di seluruh ini. Apa perlu nanti disiapin helikopter khusus atau pesawat charteran khusus gitu Pak? Begini Mas, itu semua harus didasari dengan suatu analisa keputusan. Oke. Ya kan? Analisanya apa? Misalnya nih, oke, kita mau berangkat di sini, kita lihat nih schedule-nya begini, ya kan? Kita lihat, oke, schedule pesawat bagaimana, ya kan yang regular begini, ya kan? Kita lihat lagi, kita tahu biayanya berapa. Saya orang yang biasa menganalisa, namanya biaya dan cost kan Mas. Iya harus ya. Iya Mas, kalau enggak gimana Mas? Kita kan mencari cost yang semurah-murahnya untuk menjual semahal-mahalnya, kan gitu kalau jualan ya. Betul, nah ini kita mencari yang paling efisien, paling efektif. Kita akan buat keputusan, tapi keputusannya nggak bisa bilang, oh iya, tidak, nggak bisa. Tapi ada analisa, ada dong Mas. Kalau nggak ada analisanya, kita cari yang paling cost efektif, yang paling efisien, yang kemudian efisien and efektif. Itulah yang menjadi suatu keputusan nantinya. Iya. Pak, ini sering orang bertanya, TPN ini nanti ngurusi gagasan apa enggak? Iya dong. Oh, jadi nanti yang akan menyusun gagasannya Abang itu termasuk TPN ini ya, Pak? Oh, gitu ya. Ya, setahu saya begitu. Iya, Mas. Karena gini, ujung-ujungnya kan gini ya. Kami ini bukan mewakili partai. Kami ini adalah bahwa partai-partai bekerja sama membuat TPN. Betul Mas ya? Ini milik partai, betul. Iya. Betul. Tapi kan beda ya Mas, kalau ini adalah milik bersama. Ini kan adalah juga ada relawan dan lain-lain. Sekalanya saya mengatakan nilai-nilainya ini bukannya pemegang saham, tapi pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan. Ya kan? Nah, dengan demikian
Nah, udah, sekarang ini buat saya adalah menjalankan semuanya. Untuk buat ini kan mesti ada jelas, Mas Ganjar ini ke depannya visi misinya gimana. Oke. Tapi kan harus kita gali. Semua itu sudah, Mas Ganjar sudah ada sebetulnya di dalam. Semua udah ada, Mas. Perlu dirumuskan aja ya, ini kita menggabungkan dari apa yang isi hatinya, pikirannya, kita kumpulkan, kita jabarkan. Ya kan? Berarti nanti si TPN juga mengelola tim think tank gitu ya Pak ya? Iya dong, harus dong Mas. Kalau nggak gimana? Karena kan, tapi ini kita maunya nggak boleh eksklusif Mas. Saya udah bilang nanti untuk ide itu harus inklusif, semuanya. Semuanya harus ikut. Ayo kasih masukan, monggo. Siapapun mau ngasih masukan monggo. Karena penting, karena ini kan bicara bukan, ini kita bicara bangsa, kita bicara Indonesia. Yang kan yang kita perdebatkan, yang kita akan lakukan, ini adalah hal yang akan kita melakukan ke depan untuk bangsa ini. Pak Arsad. Apakah TPN ini juga nanti ngurusin siapa sih yang akan mendampingi Pak Ganjar jadi cawapres atau enggak di luar TPN? Oh enggak, itu kita dong, mesti juga. Ngurusin juga. Enggak, ngurusin gini Mas. Nah, itu nggak membicarakan kayak perusahaan misalnya gini. Ini ada calonnya. Ya kita kan mesti menganalisa calon A, B, C, D. Ya kan? Kita lihat dong. Kita mau lihat dari semua perspektif. Misalnya ya bisa dilihat satu dari misalnya survei. Betul. Survei satu ya referensinya ya. Kompetensi. Ya kan, apa aja yang bisa diisi. Ya kan, segala macam mesti ini karena kita gini Mas. Dua hal kan, satu menangan. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana rakyat Indonesia harus menang. Oh gitu. Itu penting loh. Jadi apa? Kita harus memikirkan bukan hanya untuk menang saja. Tapi untuk memenangkan rakyat Indonesia. Untuk itu berarti kita harus mikir jangka panjang juga. 5 tahun ke depan mau ngapain aja. Itu harus dipikirin kan, ya kan. Nah jadi bukan hanya untuk menang, tapi untuk memastikan bukan memenangkan Ganjar, saya memenangkan rakyat Indonesia gitu. Nah itu jadi yes Mas, itu nanti kita akan menggodoknya, kita akan milih siapa yang paling cocok. Kita ini, tapi nanti kita jabarkan. Ini ya jelas dong Mas, yang harus pertama ditanya adalah capresnya. Karena bakal jadi partner ya Mas. Betul. Jadi partnernya kan. Satu itu. Lalu ya para stakeholders. Iya dong. Ya tadi semua partai tanya, ini begini. Kita akan jelaskan nih, melihat survei gini. Kalau kita lihat dari kompetensi gini, kita lihat dari perspektif ini begini. Habis gitu, pastikan setiap keputusan objektif dan subjektif. Tapi sebenarnya pilihannya sudah ada belum Pak sekarang? Ya kan banyak sebenarnya Mas. Mas udah baca di koran, saya juga baca banyak. Ya dong. Pilihan-pilihannya sudah pilihannya, ada ya? Kita kan mesti jabarin semuanya Mas. Si A, si B, si C, semua kita jabarin. Tapi ada deadline-nya nggak Pak? Kan 11 sudah ada pasangannya. Ada deadline-nya nggak? Atau sampai pada pendaftaran dibuka? Ya kan, ya tadi, kalau dibilang deadline, ya kita lihat dong deadline-nya kan registrasi. Jadi ya kan? registrasi itu deadline. Tapi kalau memang sudah analisa itu siap dan segala macam, akhirnya capres dan juga para partai ketua umum semua sudah mengatakan, mari kita putuskan, kita jabarkan ini semua. Kenapa bukannya lambat ya Mas ya? Karena kan harus berhati-hati. Memikir itu harus seksama. Karena tadi bukan hanya untuk memenangkan. Tapi juga harus bagaimana menjadi partner Mas Ganjar, misalnya contohnya, untuk selama 5 tahun ke depan. Ya kan ini penting loh Mas. Jadi kita nggak bisa sembarangan loh, milih-milih doang kan. Jadi dibilang, oh ya usah itu aja sih, itu nggak bisa gitu dong, ya kan. Nah kita menjabarkan, tapi tadi keputusan akhir ada di Pascapres bersama dengan ketua umum yang lain, ya kan. Itu saya kan membuat paparan. Pasti dengan sini saya bilang ini begini, penilaian kami ini, pendapat kami ini, ya kan. Pak Arsad tadi kan Pak Arsad mengatakan bahwa pemangku kepentingan harus ditanya. Kalau begitu Presiden Jokowi perlu ditanya juga dong Pak. Pemangku kepentingan juga kan Pak Jokowi. Mas, makanya dari tadi saya udah bilang, saya menjelaskan bahwa tadi kalau saya mau milih Dirut Mas, anggaplah Presiden itu Dirut Mas. Ya, saya mau milih Dirut baru Mas. Dirut yang lama saya panggil Mas. Saya panggil Mas. Saya tanya kan, gimana nih? Perlu apa? Perlu apa tantangan yang ada? Cocoknya perlu gimana? Ini gimana? Lo diajak ngomong loh Mas. Termasuk calon wakil Dirutnya ya? Loh Mas. Ngobrol nih ya Pak ya? Mas, tadi kan sudah bilang Mas, kalau saya mau bicara tentang Dirut dan Wadirut di perusahaan itu, direksi di sana Mas, Dirutnya saya tanya. Makanya wajar Mas kalau kita tanya sama Pak Jokowi, Pak, beliau CEO-nya Indonesia hari ini. Beliau CEO-nya Mas. Iya dong. Beliau yang paling tahu Mas tentang apa tantangan dan ada. Yang ada. Wajar dong ngobrol-ngobrol. Itu aja sih buat saya. Pak Arsad sebagai seorang pengusaha ya. Menurut Pak Arsad seberapa besar sih endorsement Pak Jokowi pada bakal calon dan bakal wakil calon Pak?
Saya tidak bisa menjawab on behalf of Pak Jokowi, ya kan? Nggak wajar dong. Tapi sudah pasti saya bahwa Pak Jokowi sangat concern terhadap masa depan Indonesia, terhadap negara ini. Ya, khususnya tadi kan bagaimana ini negara bisa maju, ya, betul. Supaya rakyatnya sejahtera dan makmur. Nah, untuk hal tersebut Mas, jadi ya kadang-kadang bingung, kenapa sih mau nanya? Loh, bukannya masalah kita mau nanya-nanya, Mas. Tadi yang saya bilangin kan, saya udah mengilustrasikan sebuah perusahaan kan. Gamblang jelas ya Pak ya. Jelas. Pak, kalau Bapak kan ini ibarat dirut sebuah PT ya, namanya PT KNGP ini. Pasti kepingin menyampaikan apa sih kekuatan produk kita ini. Betul ya Pak ya? Kan gitu kan, pada segmen yang kita tuju gitu. Kalau boleh 3 kalimat gitu Pak ya. Kekuatan Pak Ganjar itu apa Pak? Pertama Mas, beliau mengerti dan merasai rakyat. Oh, beliau mengerti dan bisa merasakan apa yang dibutuhkan rakyat ya? Merasakan penting loh Mas, penting. Ya. Karena dari situ baru lari ke yang kedua. Beliau karena sudah tadi merasakan dan mengerti, tahu apa yang diinginkan rakyat. Tahu apa yang diinginkan. Yang ketiga, beliau punya track record. Mas. Oh, punya track record ya. Mas, beliau punya track record. Saya tadi bilang, membuat legislatif, mengerti hukum-hukumnya. Lalu selama 10 tahun menjadi CEO-nya Jawa Tengah. Banyak hal yang beliau sudah lakukan, ya kan? Nah, dan beliau ada track record yang jelas di situ dengan apa yang beliau sudah lakukan. Kan gitu, Mas. Ya. Nah, jadi dengan demikian tadi 3 hal tersebut. Ya. Pak, Bapak tentu sebagai seorang pengusaha pasti mempelajari data ya Pak. Ya betul ya Pak? Data, seluruh data dipelajari gitu ya, termasuk logistik Pak. Kalau menurut perkiraan Bapak, seorang pasangan calon presiden wakil presiden Indonesia itu membutuhkan berapa duit sih Pak? Terus terang Mas, saya ini lagi baru saya bilang kan Mas, saya baru mengatakan iya, ya kan dari proses yang ada, ya kan. Jadi sekarang saya sudah baru mulai nih. Ngitung-ngitung ya Pak? Ngitung-ngitung. Jadi saya lagi kumpulkan. Kan ini saya sih bikin kayak perusahaan aja lah. Betul. Ini gimana nih? Oke, kita mau buat program apa? Programnya begini. Dengan demikian berapa biayanya, segala macam. Nah ini lagi kita kumpulkan. Jadi nanti ada budgetnya. Ya kan ada budgetnya. Karena kan juga mesti kita pertanggungjawabkan. Nanti kan, kan kita pertanggungjawabkan. Nanti kan setelah ini kan kita mesti nyari tadi bagaimana kan kalau kayak di perusahaan Mas, kita mau buat event perlu sponsor. Betul. Ada sponsorship. Benar nggak Mas? Nah, kita juga mesti nyari sponsor dong Mas. Ya kan? Nah, tapi sponsor juga mesti minta bertanggungjawab. Benar nggak nih? Efisien nggak? Kalau nggak mau bantu Mas. Ya kan sponsor kan itu Mas. Iya dong, pasti selalu mana lihat budgetnya. Ini berapa nih? Apa yang gue dapat? Ya kan ini masuk akal nggak? Kan gitu Mas. So, buat saya ya itu proses begitu. Pertanggungjawaban penting. Ya, Pak Arsad tadi di depan mengatakan terkejut lah. Setelah ini Pak, reaksi keluarga bagaimana Pak? Oke saja setelah itu? Enggak, pertama saya dulu katakan waktu pas pertama kali mendengarkan itu mereka marah. Maksudnya jelas dan saya wajar loh. Kenapa? Kok mendengarnya dari berita? Bukan dari saya. Wajar gitu. Dan saya menjelaskan. Gitu. Nah, jadi dalam proses ini alhamdulillah keluarga saya setelah kami diskusikan bersama mereka mendukung saya dan mengatakan ya kalau memang inilah sudah ini tantangannya kami pasti mendukung 1000%. Sama juga saya bicara dengan korporasi, alhamdulillah juga partner saya dan juga pemegang saham lainnya juga mengatakan memberikan blessing ya. Jadi makanya terus yang juga organisasi juga demikian. Nah, namun tadi secara tata kelola saya harus cuti dari perusahaan. Harus kelar dulu semuanya ya Pak ya. Harus clear juga ya. Itu tata kelola, Pak. Saya nggak akan bisa karena itu bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab kita harus selesaikan dengan baik. Itu sih Mas saya. Ya. Pak, ini yang pertanyaan pamungkas ini. Bapak kan dibantu ini Pak. Dibantu maksudnya? 1, mantan Panglima. Kan dibantu ini Pak. Oh yes. Ya kan. 2, mantan Wakapolri. Yang ketiga ini ulama gede gitu ya kan. 1, anak muda gitu, Angela Tanusudibyo yang selama ini berada di portfolio kabinet gitu ya. Emang konstruksi dari PTN ini Bapak ikut juga beri saran gitu sehingga muncul nama Pak Andika, Pak Gatot gitu, Gini, di Pramono enggak, gitu. waktu awal itu kan
waktu itu Mas Andika juga kaget katanya. Karena kan memang kita nggak tahu, saya juga nggak tahu kan Mas. Jadi waktu itu yang setahu saya itu adalah keputusan daripada waktu itu daripada yang kerjasama itu memutuskan saya, memutuskan Mas Andika, memutuskan Mas Gatot, memutuskan Mas TGB, dan baru dengar juga nih Mbak Angela kan juga di situ. Tapi ini kan belum selesai Mas. Mas, TPN ini kan belum efektif, Mas. Benar nggak sih? Secara legal standing Secara legal standing itu waktu nanti diserahkan itu ke kepada KPU, itu baru efektif. Legal standing ya. Sekarang ini kan pembentukan. Jadi kan kalau kayak mau buat perusahaan nih lagi dibuat nih timnya, ya kan lagi disiapkan. Gitu. Tapi kan mereka bekerja tim ini tidak harus nunggu legal standing kan? Nggak perlu. Ya itu kan formalitas didaftarkan ya Pak ya? Betul Mas. Tapi kan proses berjalannya mesti dilakukan kan. Organisasi harus dibangun. Ini kan kayak startup. Ya betul. Kayak startup nih. Harus kita lakukan secepat-cepatnya untuk menjadi suatu organisasi yang berjalan. Nggak lama loh Mas, sebentar lagi loh, sebulan kali ya. Betul. Udah mesti lari. Jadi organisasinya harus kita atur dengan baik dari hari ini. Pak, ini benar-benar terakhir nih pertanyaan saya, lagi, Pak. Mas. Ini kan pekerjaan nggak biasa ini, Pak. Betul nggak? Ketua ini nggak biasa ini. Ya kan? Pekerjaan luar biasa, membutuhkan energi, membutuhkan kesabaran, memudahkan pikiran. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya Bapak nggak stres gitu, Pak? Supaya tetap sehat, ceria, gembira, bisa ketawa-ketawa gini gitu. Saya sih alhamdulillah bahwa selama ini apapun yang saya pegang, saya melihatnya itu semua harus kita enjoy. Yang penting enjoy dulu. Enjoy dulu, Mas. Enjoy, jadi buat saya kalau kita enjoy, energi kita akan dapat energi. Gitu ya, Pak ya. Saya percaya dengan itu. Selama ini itu yang saya lakukan. Jadi dengan ini ini tantangan baru. Memang ini suatu hal yang baru. Tapi saya berpikirnya ya udah ini kayak perusahaan nih gitu kan. Oh ini jualan ini gitu kan. Saya mesti mendistribusikan, mesti dapat market knowledge, saya harus bisa ini dan segala macam gitu ya. Nah dengan demikian itu yang saya pikirkan. Tapi yang paling penting Mas adalah komunikasi. Jadi nomor satu enjoy, dua komunikasi ya. Harus bisa komunikasi sama semua. Jangan tabu untuk berkomunikasi. Buat saya nyantai-nyantai aja ya. Emang kayak mau perang itu, jangan bukan perang loh Ini cuma namanya juga pesta demokrasi. Ya kan pesta Mas. Harus happy ya Pak. Happy. Enjoy gitu. Dan ini yang harus kita yang senior bagaimana menedukasi generasi selanjutnya. Supaya gini loh, semua generasi yang milenial, Gen Z, Gen E, adik-adik kita, anak-anak kita, semua ini mengerti bahwa jangan anti politik. Politik itu harus diartikan, bukan berarti Anda harus jadi politisi, tapi shaping sebuah negara, membentuk sebuah negara itu, masalah bangsanya itu di-shape oleh politik. Jadi apa? Kebijakan-kebijakan politik. Jadi kita harus care terhadap itu. Jadi kita harus ikut serta memastikan bahwa ikut serta menentukan masa depan Indonesia dengan apa? Dengan memilih orang calon atau nanti calon presiden kita yang benar-benar cocok. Seperti layaknya tadi kan saya bilang, kita harus bisa menilai dulu Indonesia membutuhkan CEO seperti apa. Itu penting sekali. Penting ya Pak ya? Penting sekali. Karena Bapak di Ganjar ya harusnya CEO-nya Pak Ganjar kan? Oh pasti Mas. Karena saya ini adalah jelas namanya aja PT TPNGP. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Dan dengan ini kan jelas pilihan saya adalah Ganjar Pranowo. Tapi yang paling penting Mas, saya ingin membangun yang lebih baik itu. Yang lebih besar lagi adalah bagaimana Indonesia. Dan kita harus bisa gotong royong, jangan ribut, pastikan kita kerjasama supaya kita bisa menuju persatuan kita penting untuk menuju Indonesia Mas tadi. 2045 Pak ya? Jangan sampai 2045 kalau bisa lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat kenapa? Karena kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Mas. Gitu. Jadi kita harus pastikan. Nah, kalau memang ini saya juga mohon doa. Doa restu dan kalau ada yang pendengar dan ini yang penonton di sini saya juga minta doanya. Karena ini satu tantangan besar dalam hidup saya. Apa yang mau saya lakukan ini adalah suatu, kalau dibilang proyek yang paling terbesar mungkin saya hadapi. Dan ini kan untuk memberikan bagian daripada kontribusi saya kepada bangsa ini Mas. Bisa legacy Bapak ke depan ya? Paling dikit bisa cerita. Iya. Baiklah Pak Arsad, Rashid terima kasih banyak
ngobrol kita kesempatan kali ini. Mas. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Moga-moga obrolan kita kali ini memberi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia dan enjoy. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.